Salam saudara, kita ketemu lagi di edisi kali ini, edisi yang keempat untuk menjadi pengikut Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita lebih terbuka lagi, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan. Karena banyak orang fokus kepada ritual kekristenan, tetapi yang benar tidak hanya ritualnya, tapi juga hidupnya sehari-hari. Sebab yang ditebus oleh Tuhan bukan hanya dosa kita, tapi juga cara hidup kita. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti tidak sekedar hanya dosa kita saja, tetapi cara hidup. Kalau seorang Kristen cara hidupnya tidak berubah, berarti dia belum ditebus. Sebab yang ditebus bukan hanya dosa, tapi cara hidup seseorang ditebus, berubah. Kalau dulu dia adalah seorang yang hidup untuk dirinya sendiri, sekarang karena Roh Kudus ada pada kita, maka dia membagikan kasih Kristus di dalam hidupnya. Itu adalah buah roh. Jadi hidup kita tidak tergantung lagi dengan kehidupan yang lalu, manusia lama kita. Nah, tetapi banyak orang Kristen yang penting sudah aktif ke gereja, sudah pelayanan, cara hidupnya tidak berubah. Orang ini tidak bisa disebut sebagai anak Allah, anak Tuhan, tidak bisa. Kita masih bertumpu di dasar kekristenan ini. Jadi kalau kita menyebut diri kita anak Allah, anak Tuhan, kita percaya kepada Kristus, tapi cara hidup kita tidak berubah, berarti ada yang salah di sana. Itu sebabnya mari kita belajar, ya, gimana tahapan-tahapan ini muncul dalam hidup kita. Kalau sebelum jadi Kristen atau Kristen juga dari kecil, tetapi hidupnya hanya begitu-begitu saja, itu patut dipertanyakan. Tiap hari kerja cuma nilai orang, kritik orang, salahkan sana, salahkan sini. Orang pelayanan disalahkan, orang tidak pelayanan disalahkan, salah ini salah itu. Mari kita berhenti dari cara-cara hidup yang demikian ini. Lalu yang praktisnya gimana? Yang praktisnya hidup saudara berubah. Suami yang baik, hamba Tuhan yang baik, atau orang Kristen yang baik. Karena setiap orang Kristen yang sudah menerima Kristus, dia adalah hamba Kristus. Maka sebagai suami, hari-harinya dia menyayangi istrinya, karena itu perintah Allah. Lalu ada yang berkata, kita kan bukan melakukan diselamatkan, tetapi oleh anugerah. Betul, tahapan pertama kita diselamatkan itu anugerah, murni anugerah, 100% anugerah, bukan karena kita. Tetapi sejak kita menjadi anak Allah, hidup di dalam Kristus, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sejak itu Kristus yang berperan. Jadi bukan kita lagi. Masih sama seperti zaman perjanjian lama. Kita harus memperkatakan firman, merenungkan firman, dan
melakukan firman. Barulah itu betul. Sama kalau saudara sudah terima anugerah keselamatan di dalam Kristus, sudah diampuni dosa saudara, cara hidup saudara juga sudah ditebus. Yang sia-sia, yang masa lalu. Kalau dulu suka hidup egois dengan pasangan, sekarang tidak. Kalau suami mengasihi istri, latihan menyangkal diri untuk berkata I love you kepada istrimu. Bapak, saya sayang Bapak. Apa yang saya bisa tolong buat Bapak? Apa yang bisa saya tolong buat Mama? Terima kasih Mama sudah melahirkan saya. Itu kata-kata kita kepada orang tua kita. Suami kepada istri, istri kepada suami, saudara kepada saudaranya. Biasa kan kita bermusuhan dengan saudara kita, adik kah, kakak kah. Kita lupa untuk mengasihi saudara kita. Bahkan bukan hanya saudara kita, tapi kasihlah sesamamu manusia sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, kebenaran-kebenaran ini yang harus menjadi bagian hidup kita. Jadi itu tadi yang ditebus oleh Tuhan Yesus adalah cara hidup kita yang sia-sia. Kita bisa cek semuanya. Yang pelajar, mahasiswa, kalau saudara masih nyontek, tapi saudara pelayanan, nah itu tidak betul. Cara pacaran saudara, bagaimana memperlakukan calon pasangan hidup. Apakah saudara lebih memperintim secara asmara dan tubuh, atau saudara membangun manusia roh, kemudian menyatukan pikiran, perasaan, keinginan, supaya sepakat langkah-langkah yang akan dilakukan yang dibuat setelah menikah. Clear. Jadi di sekolah, di kampus dikenal sebagai pelajar yang rajin, yang suka membantu teman-temannya, hormat sama guru-gurunya, hormat sama dosen-dosennya, mengasihi teman-temannya, suka berbagi, mendoakan mereka semua, dan mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita di surga. Sebab kita ciptaan baru. Ketika kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, Kristus sudah menyediakan pekerjaan baik untuk kita lakukan. Di Efesus 2:10 dikatakan itu. Jadi sama persis yang dikatakan Tuhan kepada kita. Jadi kalau saudara tidak berubah, saya pikir ini kekristenannya perlu dipertanyakan. Kalau sekedar ritual, tentu saudara tidak butuh menjadi pengikut Kristus. Cukup beragama. Dan semua agama sama. Orang hanya memperdebatkan, ribut. Bener enggak Yesus disalib? Ya jelaslah. Masa Yudas bisa berkata, Bapa ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Penjahat semacam ini tidak mungkin bisa berkata seperti itu. Dia pasti ribut. Salah orang, salah tangkap. Begitu. Tapi dia bisa berkata lagi, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bagaimana Yudas atau orang menyebutnya Dajjal? Aneh, ada orang yang bilang Paskah itu merayakan Dajjal yang disalib. Apa hubungannya? Dari mana referensinya? Ada orang-orang yang sebodoh itu. Dialah Dajjalnya. Dialah orang yang tidak menginginkan seseorang diselamatkan. Nah, ketika seseorang menerima Kristus, darah Yesus itu menebus dosa kita. Dan kita dibebaskan dari kuasa dosa. Amin. Jadi mari kita terus belajar, tapi jangan hanya belajar. Tapi renungkan yang kita pelajari, perkatakan firman itu,
dalam mulutmu menjadi isi hatimu, isi hati Tuhan itu menjadi isi hati kita. Karena iman itu, percaya itu di dalam hati, tetapi juga mengaku dengan mulut dan bertindak dalam keputusan langkah kita sehari. Melangkah. Kita tidak bisa hanya berkata begini, saya ini orang yang sabar. Puji Tuhan, kita ngomong pertama itu tahap pertama. Dengan iman kita berkata, ada kesabaran di dalam kita karena Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi harus kita buktikan. Melangkah, orang lain maki-maki kita, baru kita mengampuni. Aku ampuni kau saudara. Satu hari, saudara, kami lagi ada ibadah. Lagi ibadah ini, saya sampaikan satu kisah Goliat. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat dengan iman. Bukan dengan tombak dan lembing, tapi dengan kuasa Tuhan. Tiba-tiba ada orang mabuk datang, dia tendang kaleng. Brang, kami semua kaget. Jemaat lihat saya. Apa yang akan dilakukan Pak Pendeta ini? Ada Goliat datang ini. Saya terdiam sejenak. Orang mabuk ini berkata, stop ibadah. Kamu gereja sesat. Berhenti. Bubar semuanya. Wah, saya diam sejenak. Tuhan, apa yang harus saya buat? Lalu saya mengambil otoritas itu dan berkata, kamu pulang ke rumah, tidur dalam nama Yesus. Jangan kami ibadah. Kau diam dan pulang. Wah, dia malah berteriak keras, kamu yang diam. Bubar ini semua. Berhenti kebaktian. Nah, di situ iman saya diuji. Cara hidup saya diuji. Gimana menghadapi orang gila semacam ini. Sekali lagi dengan otoritas Tuhan, saya berkata, kau diam, pulang ke rumah. Kau tidak ada kuasa di sini. Dalam nama Yesus, pulang dan tidur. Nanti saya cari kau. Saudara, apa yang terjadi beberapa menit kemudian? Tiba-tiba dia balik arah, pergi. Saudara, jemaat mengalami lawatan Tuhan hari itu. Firman itu bukan hanya dikhotbahkan, tapi firman itu hidup. Perkataan Tuhan itu hidup, membungkam manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan takut menghadapi apapun. Ketika kita mempraktekkan firman, orang akan mencela kita. Itu teologi apa? Oh, itu begini, itu begitu. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya sekedar ribut dengan pendapat orang, tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya langkah demi langkah dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi jangan takut, berdoalah dalam hati. Seperti Nehemia dalam hatinya berdoa ketika menghadap raja. Saudara, tenang aja. Pasti banyak orang mencela kita. Tapi bersyukur kita hidup dalam perjanjian baru. Berbeda dulu, hanya nabi-nabi khusus yang disertai Roh Kudus. Orang-orang tertentu. Sekarang setiap orang yang menerima Kristus, minta dipenuhi Roh Kudus hidupnya. Dia akan dipimpin oleh Roh Kudus. Dari hari ke hari dia menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, dia menyangkal diri, pikul salib, kasih mati keinginan daging. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya tidak tahu apa masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi. Satu hari saya sedang memimpin sekolah. Tiba-tiba ada seseorang, orang tua yang datang mau bunuh saya. Dia berparang karena dia tersinggung mendengar kata-kata laporan dari anaknya. Untung saya tidak ada di sekolah. Saya bersyukur dia potong yang lain-lain.
bangku-bangku dihancurin. Lalu teman-teman saya berkata, "Pak, jangan datang ke sekolah. Nanti Bapak ditebas. Dia sudah janji akan bunuh Bapak." Oh iya, terima kasih. Hari itu saya tidak jadi ke sekolah. "Pak, besok juga jangan. Dia janji besok pagi akan datang." Wah, saya bergumul malam itu. Tuhan, saya tidak bisa lari dari situasi ini. Saya mesti hadapi. Tapi gimana, saya takut ini leher saya ini nanti putus. Tuhan, saya tidak mau jadi pengecut, tapi saya juga tidak mau leher saya putus. Saya minta perlindungan darah Yesus. Saya minta penjagaan malaikat Tuhan. Saya minta otoritas dan kuasa dalam perkataanku. Aku mau menghadapi orang itu. Aku berdoa minta belas kasihan buat orang itu. Dan akhirnya saya putuskan, saya berangkat ke sekolah, saudara. Sambil saya raba-raba leher saya. Tuhan, saya masih mau hidup, saya tidak mau putus leher saya. Teman-teman saya kemudian memperingatkan sekali lagi. Saya bilang, jangan takut. Tuhan berjanji akan menyertai kita. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, ada komentar, silakan saudara-saudara tulis di komentar supaya nanti kita baca dan kita jawab dalam satu episode tertentu. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe ya. Karena siaran ini butuh saudara terus. Setiap hari saya akan terus menjumpai saudara dalam kesaksian-kesaksian dan pengajaran yang praktis, yang mudah dipahami dari hidup saya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, saya teruskan. Banyak orang kalau saya cerita, orang bilang seperti dongeng. Ya memang kadang-kadang seperti itu. Nah, saya mau cerita satu hari saya pelayanan di pedalaman. Sekarang ini sudah jadi Kabupaten Tolikara, di daerah Mamit khususnya. Nah, waktu saya diajak mendatangi satu orang yang dianggap kepala suku, salah satu orang tokoh di sana, katakanlah kepala suku begitu. Saya masuk di dalam rumahnya, tiba-tiba orang ini berseru, "Yesus masuk di rumah ini." Saya kaget, saya lihat kanan kiri. Lalu dia bilang, belum pernah ada pendeta pendatang, misionaris yang masuk ke hone saya ini. Bapak, ini sudah Yesus yang ada di depan saya. Saudara, saya tercenung, kaget. Wajah saya kurus, saya tidak seperti gambar-gambar Yesus. Tapi bukan itu. Manusia yang di dalam ini, ketika kita melakukan firman, orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Hidup kita jadi berbeda. Lalu saya berdoa bagi Bapak itu, dan puji Tuhan, hari itu mujizat terjadi. Orang itu sembuh seketika. Saya biasanya kalau berdoa tidak langsung orang sembuh, tapi hari itu sembuh. Apakah karena saya? Bukan. Emas perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan dalam nama Yesus, orang itu disembuhkan. Lalu saya bicara, "Bapak, saya sudah datang ke kampung ini beberapa kali. Saya biaya pesawat, pulang pergi, saya bawa makanan sendiri, saya masak sendiri. Lalu bagaimana Bapak bisa diberkati dengan kampung ini kalau model seperti ini? Kalau saya membagi berkat secara rohani, jangan lupa kau berbagi." Lalu dia cerita, tidak biasanya hamba Tuhan bicara seperti itu. Saya bilang, ini firman Tuhan supaya Bapak diberkati. Tiba-tiba dia berdiri dan dia buka ini, apa ini, koteka, saudara. Kaget, ada yang lompat keluar dari koteka. Saya pikir ada ular ke apa, ternyata uang, saudara. Rupanya koteka juga alat penyimpan uang, bukan sedikit, lebih dari 1 juta, mungkin sekitar 2 juta. Dia ambil, "Anak, ini sudah
kau pulang naik pesawat pakai ini. Wih, meskipun baunya tidak enak, saya tidak pusing saudara. Saya terima. Sejak itu saya tidak pernah biaya lagi ke daerah itu. Orang kasih, mujizat terjadi. Orang-orang mulai diberkati di kampung ini. Kalau saudara sekarang ke Tolikara, tempat itu maju sekarang Mamit ini. Saya percaya ini karena ada yang menabur. Orang harus diajar. Obat kemiskinan itu memberi. Seperti yang saya ceritakan kemarin, ketika saya ada di rumah seorang janda. Janda itu sembelih ayam dan saya bilang jangan. Lalu dia bilang, jangan GR ya, saya tidak sembelih buat kamu. Ini buat Tuhan. Kamu kan cuma hamba Tuhan, tinggal nikmati saja. Wah, kaget saudara. Cara pikir saya belum sesuai dengan firman. Janda itu lebih tahu firman daripada saya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, cara hidupmu, cara pikirmu, keputusanmu, tindakanmu sesuai enggak dengan firman Tuhan? Lakukan semua. Hidupmu pasti berubah. Jangan biasa-biasa hidup ini. Orang lagi sibuk ribut dengan corona, hanya menakut-nakuti orang berbagi. Sekarang saatnya saudara berbagi. Lihat saudaramu yang kekurangan, lihat tenaga medis, mendoakan mereka minimal, berbagi dengan mereka, bagi sedikit vitamin, bagi beras. Itu yang kita sedang lakukan terus menerus. Orang mau bicara ABCD silakan, kritik sana kritik sini silakan, nggak penting. Tapi kita digerakkan Roh Kudus untuk berbagi. Haleluya. Selamat berbagi, selamat mengalami cara hidup yang berubah, yang sia-sia. Hidupmu akan memuliakan Tuhan. Sebab bukan engkau lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam dirimu. Haleluya. Haleluya. Jangan lupa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tulis di komentar. Kalau ada hal-hal yang saudara mau sharingkan, tambahkan, juga bisa ditulis. Ada usulan dari program ini, saudara juga tulis. Tapi jangan lupa like dan share kepada saudara-saudaramu yang lain, dan subscribe yang belum, supaya kita semua bisa menikmati program ini dari hari ke hari. Nantikan saya di episode berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bukan hanya dosa kami yang ditebus, tapi cara hidup kami ditebus, cara pikir kami ditebus. Kami mau berubah, kami mau berlatih seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, berkati semua yang mendengarkan, melihat video ini. Biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan mereka berubah cara hidupnya karena sudah ditebus dengan darah yang mahal, lebih mahal dari emas dan perak. Dan mulai hari ini Roh Kudus menolong setiap orang-orang percaya. Mereka bukan hanya ritual Kristen, tapi hidup mereka sama seperti Kristus telah hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Nantikan kita. Haleluya. Tuhan memberkati.